Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi di dalam program Roni Metafisika. Ingat, kita akan selalu membahas mengenai tentang hubungan, percintaan, keberuntungan, bisnis, pekerjaan, dan lain-lain semuanya. Tetapi kita akan mengkhususkan di episode kali ini mengenai hubungan asmara alias hubungan percintaan dari antara sio-sio yang ada dan bagaimana Indonesia di dalam tahun 2025 mengenai hubungan asmaranya. Mari kita lihat pada layar berikut ini. Nah, untuk orang-orang di Indonesia ini adalah orang-orang yang termasuk dibilang orang-orang yang emosional. Jadi kita bisa melihat sebenarnya Indonesia dikenal dengan orang-orang rakyat yang ramah. Jadi ketika kita melihat Indonesia adalah orang-orang yang ramah, maka ada satu hal khusus yang sebenarnya tersirat di sana. Maka emosi akan menjadi satu hal yang penting di Indonesia. Maka kita dapat melihat bagaimana apa yang terjadi di Indonesia apabila ada sesuatu masalah, maka emosi yang dapat bisa muncul dengan meledak-ledak. Apabila ada hubungan percintaan, maka yang dikenal dengan namanya bucin pun juga ada di Indonesia atau budak-budak cinta. Karena di Indonesia pada dasarnya adalah orang-orang yang sangat rentan sekali dengan namanya emosi dan tentunya juga romantis. Tetapi jangan salah, di Indonesia sendiri walaupun mempunyai sesuatu hal di mana emosi ini sesuatu hal yang penting, tetapi pada dasarnya orang Indonesia sendiri itu adalah seseorang yang mempunyai pendirian teguh. Nah, kita bisa melihat ya pada zaman dahulu ketika mereka menjalani namanya hubungan asmara, maka yang terjadi adalah mereka tetap mempertahankan hubungan mereka walaupun hubungan tersebut bukanlah suatu hubungan yang dalam arti kata positif, berarti hubungan yang baik. Akan tetapi mereka selalu berusaha karena memegang adat istiadat yang ada. Dan mereka memegang norma-norma bahwa etika yang ada, bahwa yang namanya perkawinan harus dipertahankan sampai maut yang memisahkan. Akan tetapi di zaman sekarang dengan adanya tambahan budaya dari luar, maka program-program ataupun ada norma-norma yang ada di dalam masyarakat menjadi ada beberapa yang bergeser. Sehingga Anda dapat melihat ada di dalam berita bahwa dengan mudahnya orang menikah dan kemudian bercerai, menikah dan bercerai. Begitu terus bahkan adanya di generasi-generasi muda. Maka ini adalah sesuatu hal yang harus Anda perhatikan, terutama bagi Anda yang mempunyai anak-anak ya, di mana mereka harus menjalin pasangan, mereka harus dibekali bagaimana cara mereka menjaga keluarga mereka apabila mereka telah menjadi satu di dalam hubungan perkawinan atau pernikahan. Jadi apabila Anda merupakan orang-orang yang nanti kita akan bahas sio-sionya, terlebih lagi Anda mengalami namanya ujian di dalam tahun 2025, maka Anda harus lebih ekstra waspada lagi. Karena ujian namanya hubungan asmara bukanlah suatu ujian yang mudah untuk dilewatkan bagi beberapa orang. Anda juga dapat melihat di berita bahwa hubungan asmara yang tidak terjalin dengan baik dan bahwa putusnya, bahwa tidak terjalin lagi, itu akan mengakibatkan bagi seseorang untuk mengakhiri hidupnya. Maka pastikan Anda dapat lebih waspada di dalam namanya hubungan asmara tahun 2025, karena sebagai seseorang yang sudah keras prinsipnya dan mereka juga sangat rentan terhadap namanya emosi, maka ini akan menjadi double waspada ya. Jadi itu adalah untuk situasi di Indonesia. Nah, satu hal yang menarik di Indonesia tahun 2025 Anda mendapatkan satu bintang yang disebut dengan namanya Peach Blossom. Di mana kalau namanya bintang Peach Blossom akan ada sesuatu pihak ketiga yang akan masuk ke dalam kehidupan seseorang yang akan mengakibatkan namanya perpecahan. Jadi ini adalah sesuatu prediksi siklus di mana tahun 2025 akan ada banyaknya orang yang berpisah alias bercerai apabila dia tidak dapat mengontrol keluarganya. Karena tahun ini adalah tahun banyaknya godaan di mana ada orang yang suka dekat dengan Anda, tetapi Anda tidak berani untuk menolaknya, dan malah yang ujungnya lebih parah, Anda terbiasa dengan hal tersebut. Dan akhirnya mengakibatkan keluarga Anda berantakan, apalagi dengan anak-anak Anda.
Jadi pastikan ya, tahun 2025 ini Anda dapat menjaga keluarga Anda dengan baik. Walaupun tahun ini ada bintang Peach Blossom, bukan berarti bahwa keluarga Anda pasti akan berpisah. Kalau Anda tidak menjamin atau Anda tidak memastikan keluarga Anda tetap di dalam kondisi harmonis, komunikasi yang tetap terjaga, maka ini adalah kemungkinan terbesar yang akan terjadi, ditambah lagi dengan kebiasaan generasi zaman sekarang yang dapat dengan mudah untuk putus dan sambung. Jadi Anda harus sangat-sangat berhati-hati. Tahun 2025 ini adalah tahun yang juga ditandai dengan penuh emosi. Jadi bagi Anda, orang-orang yang selama ini merasakan bahwa saya dan pasangan saya adalah pasangan yang tidak pernah ada masalah, pasangan yang selalu aman, damai, dan tentram, tahun ini akan ada gejolak-gejolakan emosi. Jadi bagi Anda yang merasa Anda aman-aman saja, ya, ada gejolak emosi yang biasa, maka Anda tenang, memang tahun ini adalah tahun cobaan. Bagi Anda orang-orang yang sudah berkeluarga, pastinya yang namanya ribut pasti akan ada di dalam keluarga. Nah, bagaimana Anda selesaikan itu secara pribadi dan bagaimana cara Anda berkomunikasi untuk bisa mempertahankan keluarga Anda dan tetap mempertahankan keharmonisan keluarga, terutama adalah kemesraan dengan pasangan. Utamakan dan juga sisakan atau luangkan waktu untuk bagi pasangan Anda untuk bisa Anda bersama-sama melakukan suatu kegiatan bersama sehingga di dalam tahun 2025 Anda dapat menjalaninya dengan lebih baik lagi dan tidak ada masuk pihak ketiga. Nah, pemirsa, di tahun 2025 bukanlah suatu tahun yang baik sekali dalam hubungan percintaan. Karena tahun 2025 ini adalah tahun di mana Anda berkompetisi di dalam hubungan percintaan. Jadi bagi Anda orang-orang yang single, hargai ketika Anda sudah mendapatkan pasangan Anda. Dan jangan Anda mencoba-coba yang lain karena Anda berpikir Anda mempunyai suatu kesempatan pada orang lain. Karena hubungan yang ada bisa jadi putus dan sulit untuk disambung kembali. Jadi tahun 2025 Anda harus berhati-hati karena tahun 2026 bukanlah tahun yang baik juga untuk percintaan, karena tahun 2026 akan ada lebih banyak masalah. Apabila tahun 2025 Anda tidak belajar dengan baik bagaimana mengatasi permasalahan yang ada. Nah, kita akan melihat nanti bagaimana hubungan antar sio, maka Anda jangan kemana-mana, tetap di dalam program Roni Metafisika, kita kembali sesaat lagi. Oke pemirsa, seperti yang dijanjikan sebelumnya bahwa kita akan membahas sio-sio apa saja tahun 2025 yang akan mengalami hubungan yang baik dan juga hubungan yang buruk. Kita sudah membahas 4 sio pada episode sebelumnya, jadi bagi Anda yang belum mendengarkan atau belum melihat program Roni Metafisika tentang hubungan percintaan atau hubungan asmara, silakan Anda cari sendiri untuk di YouTube-nya. Kita akan bahas 4 sio ya yang akan kita bagi di sini menjadi 2 sio, yaitu pertama adalah sio naga dan juga adalah sio ular. Nah, sekarang ular ini adalah menjadi jenderalnya. Nanti kita akan bahas bagaimana. Kemudian ada sio untuk kuda dan juga sio kambing. Mari kita lihat pada layar berikut ini. Yang pertama adalah untuk orang-orang bersio naga. Nah, bagi orang-orang bersio naga, kalau misal kita bercerita tentang namanya keberuntungan, maka keberuntungan Anda paling besar adalah di tahun 2024. Sedangkan hubungan percintaan Anda, ya, Anda dapat melihat di sini adalah hubungan yang bertumbuh. Jadi tahun 2025, walaupun keberuntungan Anda berkurang, tapi hubungan asmaranya juga lebih baik daripada tahun 2024. Jadi gak apa-apa ya, Anda nikmati hasil keberuntungan Anda tahun 2024, dan Anda nikmati dengan pasangan karena saat tahun 2025 ini adalah tahun di mana Anda dapat memupuk hubungan Anda lebih baik lagi. Apabila tahun-tahun sebelumnya ada suatu namanya keretakan, ya, apabila tahun-tahun sebelumnya ada sering namanya pertengkaran, maka tahun 2025 adalah tahun yang baik untuk Anda menyelesaikan masalah semua itu. Apabila ada namanya perpisahan dan Anda ingin rujuk kembali, bagi Anda orang-orang bersio naga, maka
para naga tersebut dapat kembali rujuk pada tahun 2025. Akan tetapi bagi Anda orang-orang yang single, maka tahun ini adalah tahun yang baik untuk Anda mulai berkenalan. Ya, jadi tahun yang baik untuk bisa menunjukkan diri Anda. Bukan tahun yang baik untuk Anda langsung menjalin hubungan, tapi tahun yang baik untuk Anda membina hubungan terlebih dahulu. Ya, baru Anda menjadikannya sebagai pasangan. Jangan terlalu buru-buru untuk bagi orang-orang bersio naga untuk Anda menjalin namanya hubungan, karena tahun ini Anda harus nikmati prosesnya setahap demi setahap, selangkah demi selangkah, karena tahun ini adalah sebenarnya tahun yang baik untuk hubungan asmaranya. Jadi bagi Anda orang-orang yang bersio naga di luar sana dan masih single, silahkan Anda lebih dalam lagi berkenalan kepada calon pasangan Anda. Dan bagi Anda yang sudah menikah, ya, maka tahun ini adalah tahun yang baik bagi Anda yang sebelumnya pernah mengalami permasalahan untuk menyelesaikan masalah Anda. Dan bagi yang sudah berpisah dan ingin rujuk kembali, tahun ini juga adalah tahun yang baik bagi Anda apabila Anda ingin rujuk kembali dengan mantan pasangan Anda. Jadi bagi Anda orang-orang bersio naga, secara keseluruhan ini adalah tahun yang baik. Tetapi yang harus diingat bagi orang-orang bersio naga pada tahun 2025, untuk masalah hubungan asmara harus dijalani perlahan demi perlahan. Jangan terlalu memaksakan. Apabila Anda ingin rujuk, apabila Anda ingin menyelesaikan masalah, maka pastikan Anda tidak memaksakan kehendak Anda. Perlahan demi perlahan itu akan jauh lebih baik lagi buat Anda. Lalu, bagaimana dengan sio ular? Di mana tahun ini dia adalah jenderalnya untuk keberuntungan. Mari kita lihat. Untuk orang-orang yang bersio ular, maka tahun ini adalah tahun yang baik sekali. Adalah untuk Anda dilihat oleh pasangan Anda, ya. Jadi untuk Anda orang-orang yang bersio ular, tahun ini adalah tahun di mana Anda orang-orang yang single, Anda yang dikejar, ya. Jadi bagi Anda misalkan Anda adalah seorang perempuan, tahun sebelumnya Anda sulit untuk mencari jodoh, maka tahun ini akan banyak yang naksir, yang suka sama Anda. Jadi bagi Anda kalau laki-laki, ya, pada tahun 2024 atau sebelumnya, bagi Anda yang sulit sekali untuk mengejar pasangan perempuan saat itu, maka perempuan yang saat ini yang akan mulai melirik Anda. Perhatikan kode-kodenya, karena di saat itu mungkin dia tidak akan menyatakan secara gamblang bahwa dia suka terhadap Anda, tetapi dia akan memberikan sinyal-sinyal bahwa dia suka kepada Anda. Nah, perhatikan satu hal yang penting lagi bagi Anda orang-orang yang bersio ular. Anda itu bukanlah orang-orang yang sangat manis di mulut. Tetapi ketika Anda mengeluarkan kata-kata, maka kata-kata Anda penuh dengan makna. Jadi, jangan terlalu banyak Anda berlindung di balik kata-kata, tetapi lakukan hal yang lebih dasar. Lakukan hal yang lebih dimengerti oleh orang lain, sehingga apabila Anda suka dengan seseorang, orang lain akan paham maksud Anda. Nah, ini bagi orang-orang bersio ular. Apalagi Anda adalah orang-orang yang single, tahun ini adalah tahun yang baik untuk Anda mendapatkan pasangan, ya, untuk Anda meresmikan hubungan. Ini adalah tahun yang baik sekali. Tapi bagi orang yang sudah mempunyai pasangan, bukan berarti Anda mencari pasangan yang baru karena ini adalah tahun yang baik bagi Anda, tetapi ini adalah tahun di mana Anda akan dilihat lebih charming, ya. Anda akan dilihat lebih mempesona bagi pasangan Anda. Jadi pastikan Anda gunakan itu untuk menjalin hubungannya lebih mesra dengan pasangan Anda. Dan jangan gunakan, ini saya bilang sekali lagi, Anda gunakan untuk pihak ketiga dan Anda ingin coba-coba, ya. Karena tahun ini memang Anda mempunyai sesuatu untuk Anda tampilkan kepada orang lain. Jadi, dua yang sudah kita bahas yaitu adalah orang-orang bersio naga dan juga adalah orang-orang bersio ular. Bagi orang-orang bersio naga, maka tahun ini lakukan selangkah demi selangkah. Jangan Anda memaksakan kehendak Anda, karena tahun ini adalah tahun yang baik untuk Anda membina, dan tahun ini adalah tahun yang baik untuk membuat hubungan yang sebelumnya retak menjadi baik lagi. Tetapi bagi orang-orang bersio ular, maka tahun ini adalah tahun bagi Anda untuk menjaga sebenarnya diri Anda bagi pihak ketiga, dan jangan Anda coba-coba untuk mencari yang lain. Bisa jadi sebenarnya tidak ada masalah dan tahun ini adalah tahun yang baik buat Anda. Malah jadi masalah ketika Anda mencoba-coba. Ingat,
Walaupun di dalam sio ular sendiri tahun ini tidak ada masalah, tetapi di Indonesia akan ada bintang Peach Blossom, di mana akan ada pihak ketiga yang akan masuk. Nah, jadi jangan Anda lakukan coba-coba ya. Segala sesuatu yang dilakukan dengan coba-coba nanti Anda akan terbiasa dan itu akan menjadi sumber masalah. Jadi itu adalah dua sio yang sudah kita bahas, di mana dua sio tersebut adalah sio yang cukup baik di dalam hubungan asmara dan Anda harus bisa menjaga hubungan asmara tersebut dengan komunikasi. Bagaimana dengan pasangan supaya hubungan terlihat jauh lebih mesra dan lebih romantis dan Anda dapat mempertahankan lebih lama lagi. Akan ada dua sio lagi yang kita akan bahas ya di dalam episode kali ini dan tentunya kita akan melihat apakah ini baik atau tidak tahun 2025. Jangan kemana-mana, tetap di dalam program Roni Metafisika. Kita kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan ya, kalau misalnya Anda sudah menyaksikan di segmen sebelumnya, kita sudah membahas mengenai dua sio yaitu sio naga dan juga adalah sio ular. Kita akan membahas dua sio lagi ya, di mana ini adalah sio kuda dan juga sio kambing. Apakah dua sio ini termasuk hubungan yang baik di dalam tahun 2025? Mari kita lihat pada layar berikut ini. Nah, bagi Anda orang-orang yang bersio kuda, tahun ini, tahun 2025, Anda mendapatkan limelight. Jadi Anda mendapatkan suatu sinar di mana Anda menjadi pusat perhatian. Jadi bagaimana perbedaan dengan orang-orang bersio ular? Orang-orang bersio ular memang sudah dilihat sama orang lain. Tetapi tiba-tiba kalau di dalam tahun 2025 ini, orang-orang sio kuda mulai dilirik sama orang ya, jadi pusat perhatian dan banyak yang melihat kepada dia. Suatu saat pas waktu dia lagi berjalan mungkin di tengah keramaian, akan banyak orang yang melihat kepada Anda. Bisa jadi pas waktu lagi melihat di sini tiba-tiba ada pesona yang dilihat oleh mereka dan menjadi suka terhadap Anda. Nah, Anda dapat gunakan ini untuk bagaimana mencari untuk peluang-peluang di luar. Dan Anda juga dapat mencari bagaimana Anda dapat mendilkan suatu bisnis. Nah, ini juga bisa dapat digunakan. Tetapi, apabila Anda gunakan ini untuk di dalam hubungan namanya asmara dan Anda mendapat namanya pusat perhatian, ingat, segala sesuatu yang menjadi namanya pusat perhatian bukan hanya kelebihan yang akan terlihat, tetapi juga kekurangan Anda juga akan dilihat. Jadi sedikit apapun, mungkin sekecil apapun, misalnya kebohongan yang akan Anda lakukan, Anda adalah pusat perhatian. Dan ingat, ketika Anda melakukan namanya kebohongan, di saat Anda menjadi pusat sorotan, maka ini akan menjadi bencana buat Anda supaya Anda nanti ke depannya tidak dipercaya. Jadi bagi Anda yang sedang menjalani hubungan pacaran, di mana hubungan pacaran Anda selama ini baik-baik saja, dan Anda saat ini menjadi pusat perhatian, hati-hati, apapun yang Anda lakukan, ya, apapun yang Anda kerjakan akan menjadi suatu pusat perhatian juga. Jadi ketika misalkan Anda melakukan sesuatu hal tentang keburukan, contoh kebohongan, Anda melakukan contoh mencoba-coba mencari pasangan yang lain, atau Anda tidak menepati janji, maka ini yang akan dianggap bahwa Anda akan menjadi orang-orang yang tidak dipercaya ke depannya. Dan ini akan sangat berbahaya sekali. Itu adalah untuk orang-orang bersio kuda. Jadi pusat sorotan bukanlah sesuatu hal yang sangat-sangat baik sekali. Ini akan berbeda dengan yang orang-orang bersio ular. Karena pusat sorotan, baik kebaikan dan maupun keburukan akan dua-duanya terlihat. Jadi pastikan Anda menjaga sikap Anda, jaga ucapan Anda, karena apapun yang Anda lakukan akan menjadi penentu masa depan Anda. Itu adalah untuk orang-orang bersio kuda. Masih ada satu sio lagi yang akan kita bahas di episode kali ini, yaitu adalah sio kambing. Jadi siapa di antara Anda orang-orang bersio kambing? Karena orang-orang bersio kambing pada tahun ini ya akan mendapatkan perhatian. Nah, banyak orang yang mengatakan apa bedanya menjadi sesuatu hal yang berbeda nih? Pusat sorotan ya, menjadi pusat sorotan atau pusat perhatian, bersinar dan juga get attention atau mendapatkan perhatian.
Mendapatkan perhatian adalah berarti Anda mulai dilirik. Mulai dilirik artinya mulai ada sesuatu yang dilihat kebaikan Anda, mulai dilihat pesona Anda, tetapi bukan menjadikan mereka suka terhadap Anda. Baru mulai dilirik. Dan di sini saya ingin menyatakan untuk orang-orang bersio kambing, jangan terlalu baper, jangan terlalu bawa perasaan. Ketika Anda dilihat seseorang bukan berarti dia langsung suka terhadap Anda, tetapi Anda dapat melihat bahwa itu adalah suatu kesempatan. Ketika Anda mendapatkan suatu namanya lirikan, suatu namanya pusat perhatian dari orang. Kalau pusat perhatian, kebaikan dan keburukan juga dapat terlihat. Tetapi kalau Anda mendapat lirikan, get attention, mendapatkan perhatian, maka bagi Anda yang single, nah Anda dapat melihat siapa yang sebenarnya suka terhadap Anda. Apabila Anda mendapatkan perhatiannya, maka orang tersebut adalah pasangan Anda. Apabila tidak mendapatkan perhatian, maka dia bukanlah pasangan Anda. Jadi dia dapat Anda lihat pada tahun ini. Jadi kalau misalnya Anda sudah punya pasangan, nah inilah yang saya bilang bermasalah. Ketika Anda mendapatkan lirikan dari luar, bagi beberapa orang yang sudah berpasangan dan sudah lama dan merasakan kejenuhan, mendapat lirikan dari orang lain, ya, dianggap menjadi sesuatu kesempatan berbuat curang di luar. Jadi ketika Anda mendapat kesempatan berbuat curang, perhatikan juga ya bahwa dia belum tentu sepenuhnya suka terhadap Anda. Anda yang mengejar-ngejar bisa jadi orangnya biasa saja dan malah menimbulkan suatu masalah bagi keluarga Anda. Jadi untuk orang-orang bersio kambing, bagi saya, dan ini adalah nasihat untuk Anda, maka Anda harus dapat menjaga ego Anda. Jangan terbawa oleh perasaan, dan jangan Anda menjadi seseorang yang cepat juga menjadi takluk atau menjadi luluh dengan ucapan seseorang, ya. Karena bagi orang-orang sio kambing adalah orang-orang yang sangat mudah terpengaruh dengan kata-kata. Jadi untuk orang-orang sio kambing, Anda harus berhati-hati. Ucapan dari seseorang akan menjadi maut bagi hubungan asmara Anda. Jadi bagi Anda orang sio kambing, selalu perhatikan ucapan dan jangan langsung dibawa oleh perasaan. Ingat, ini hanya mendapatkan perhatian dan bukan berarti dia suka. Tapi bagi orang-orang yang bersio kuda, mungkin Anda menjadi pusat sorotan. Walaupun orang suka dengan Anda, tetapi ketika ada satu saja hal yang buruk saja yang Anda lakukan, maka itu akan dianggap sebagai keseluruhan karakter Anda. Sangat berbahaya sekali. Jadi kalau misalnya Anda adalah orang-orang sio kuda, pusat sorotan adalah sesuatu beban bagi orang-orang yang suka melakukan kebohongan. Tetapi ini akan menjadi suatu keuntungan bagi orang-orang yang selama ini berbuat kebaikan tetapi tidak dilihat sama orang. Nah, jadi bagi Anda orang-orang sio kuda, Anda termasuk yang mana? Termasuk yang pertama atau yang kedua. Sedangkan bagi orang-orang bersio kambing, pastikan Anda jangan terbawa oleh perasaan Anda, karena sangat mudah bagi orang-orang bersio kambing merasa dirinya itu dilihat sama orang, merasa dirinya lebih dibandingkan orang lain, dan ini adalah salah satu kelemahan yang paling utama bagi orang-orang bersio kambing. Maka untuk orang-orang sio kambing, pastikan Anda tetap biasa saja karena Anda baru mendapatkan perhatian. Jangan sampai Anda lakukan sesuatu hal yang manuver-manuver tidak direncanakan sebelumnya, karena bisa jadi ini adalah permulaan keruntuhan. Nah, itulah pemirsa, kalau misalnya sudah kita bahas mengenai namanya hubungan asmara, pastinya ini akan sangat seru sekali, terutama bagi orang-orang yang belum dibahas sio-sionya. Maka pastikan Anda terus menyaksikan program Roni Metafisika, karena kita bukan hanya membahas tentang keberuntungan, kita membahas bisnis, kita membahas pekerjaan, kita juga membahas tentang namanya keberuntungan dan lain-lain. Nah, maka pastikan Anda terus menonton program ini dan jangan pernah lupa untuk selalu menyaksikannya. Saya Roni Francis pamit undur diri, sampai jumpa pada episode berikutnya.
Tempo TV, News, Sport, Entertainment.